Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengantar akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk materi pertama, materi akuntansi dagang, mencakup tentang siklus dan pengenalan akuntansi dagang. Kemudian yang kedua, materi akuntansi manufaktur, yaitu mencakup tentang siklus dan pengenalan akuntansi manufaktur. Untuk kelompok anggota 2 yaitu Bapak Ardi Idris, kemudian Aziza Rahmania, Dedi Saputra, dan Sartika. Untuk materi pertama yaitu materi akuntansi dagang, siklus dan akuntansi dagang. Jadi siklus dan akuntansi dagang adalah proses berulang dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan secara akurat yang meliputi identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, pemindahan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya teruskan. Tahap siklus akuntansi dagang. 1. Identifikasi dan analis transaksi. Awal siklus adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang terjadi, seperti pembelian atau penjualan barang. 2. Pencatatan jurnal umum. Transaksi yang telah dianalisis kemudian dicatat ke dalam jurnal umum yang mencatat perubahan debit dan kredit secara kronologis. 3. Posting ke buku besar. Saldo dari jurnal dipindahkan atau diposting ke akun buku besar dan sesuai untuk mengelompokkan transaksi per akun. 4. Penyusunan neraca saldo atau trial balance setelah transaksi diposting. Disusun neraca saldo untuk mendaftar saldo semuanya akun di buku besar. 5. Jurnal penyesuaian accounting entries di akhir periode. Penyesuaian dilakukan pada akun-akun tertentu atau seperti persediaan agar pendapatan dan beban tercatat pada periode yang benar. 6. Penyusunan neraca saldo disesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, disusun neraca saldo yang telah disesuaikan. 7. Penyesuaian laporan keuangan berdasarkan neraca saldo yang disesuaikan. Disusun laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. 8. Jurnal penutup atau closing entries. Akun-akun nominal atau pendapatan, beban, dan ditutup dengan mentransfer saldonya ke akun modal untuk mengawali periode berikutnya. 9. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup dibuat, disusun neraca saldo setelah penutupan yang berisi akun-akun real seperti aset, liabilitas, dan modal. 10. Jurnal pembalik atau referencing interest opsional pada awal periode akuntansi berikutnya. Beberapa jurnal penyesuaian dapat dibalik menggunakan jurnal pembalik untuk menyederhanakan pencatatan di periode baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi akuntansi manufaktur. Siklus akuntansi manufaktur. Siklus ini mirip dengan siklus akuntansi perusahaan lain, tetapi dengan fokus yang lebih mendalam pada aspek produksi dan biaya. Siklus dan pengenalan akun akuntansi manufaktur. Tahap siklus akuntansi manufaktur yakni ada 8. 1. Identifikasi dan pencatatan transaksi, yakni mengumpulkan dan mencatat semua transaksi keuangan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan penjualan produksi jadi. 2. Analisis dan klasifikasi transaksi,
yakni menganalisis setiap transaksi dan mengklasifikasikannya ke dalam akun yang sesuai, misalnya bahan baku, tenaga kerja, atau overhead. 3. Pemindahan ke buku besar, yakni memposting jurnal transaksi ke akun-akun buku besar yang relevan. 4. Penyusunan neraca saldo awal, yakni membuat neraca saldo berdasarkan saldo yang ada di buku besar untuk memeriksa keseimbangan debit dan kredit. 5. Pembuatan jurnal penyesuaian, yakni mencatat penyesuaian yang diperlukan seperti pengakuan penyusutan peralatan atau alokasi biaya overhead pabrik yang mungkin belum tercatat dalam transaksi awal. 6. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, menghitung ulang neraca saldo setelah jurnal penyesuaian diposting untuk memastikan keakuratan. 7. Penyusunan laporan keuangan, yakni menyusun laporan keuangan termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan setelah penyesuaian. 8. Pembuatan jurnal penutup, yakni menutup akun-akun pendapatan, biaya, dan dividen ke akun laba ditahan dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sekian, terima kasih.